Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 27 April 2023. Untuk IHSG ditutup surplus 0,51%. Kalau kita perhatikan untuk candlenya tadi sempat turun ya, sempat turun hampir nyentuh area supportnya, turun sampai ke level 6.870-an ya, 77 untuk level terendah untuk IHSG hari ini. Cuman ditarik naik lagi, sempat nyentuh resistennya juga untuk hari ini, cuman gagal breakout dan ditarik turun, close-nya di 6.945 ya. Kalau secara teknikal untuk support resistennya masih sama, resistennya di 6.970-an, untuk supportnya di 6.870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, untuk apakah aslinya masih net pay hari ini tanggal 27 April. Untuk IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Untuk aslinya masih net buy, paling banyak masuk itu di saham Bank BRI, aslinya net buy 368,9 M ya. Kemudian di saham BBCA aslinya net buy 111,9 M. Di saham UNPR aslinya hari ini net buy lumayan banyak 110 M. Kemudian Astra aslinya net buy 103,7 M. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini Goto, UNTR, MBMA, CKL. Ini untuk nominalnya kita bisa lihat bareng-bareng ya. Goto aslinya net sell 148 M, UNTR aslinya net sell 141,4 M ya. Dan UNTR ini mau bagi dividen, perlu hati-hati. Bisa jadi besok ARB, cuman kita lihat aja besok ya. Oke, kalau lihat transaksi hari ini untuk aslinya masih net buy dan beberapa hari terakhir untuk aslinya terus masuk. Jadi ya semoga aja untuk tren IHSG udah mulai bullish ya. Soalnya selama konsolidasi kan di area sini ya, di range area ini selama konsolidasi di range area 6730-an sampai 6870-an kan untuk aslinya terus entry. 2 hari terakhir ini udah mulai naik dan aslinya masih terus entry. Semoga aja untuk kalau nggak minggu ini, minggu depan bisa breakout di atas 6970-an dan ngejar kenaik resistennya lagi ya ke level 7060-an. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian untuk besok, kalau menurut saya sih bisa jadi masih hijau ya, bentuk candle kecil mungkin. Untuk ngejar resistennya di 6970. Perhatikan level ini, kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih akan konsolidasi di range area 6870-an sampai 6970. Oke, untuk IHSG ya. Ya selama nggak jebol aja di bawah 6870-an dan aslinya nggak banyak distribusi, untuk IHSG masih lumayan aman. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI dulu ya, yang hari ini naik lumayan tinggi. Untuk Bank BRI naik 2,49%. Tadi open gap bawah, opennya di level 5.000 kah? Enggak, jadi untuk hari ini harga pembukaan Bank BRI itu di level 4.990 ya, di area supportnya. Jadi open gap bawah langsung ditarik naik. Kalau lihat candlenya sih cukup bagus ya, ini candle bullish Marubozu, jadi demandnya lumayan kuat untuk hari ini untuk Bank BRI. Coba kalau kita cek untuk aslinya juga masuk lumayan banyak ya. Untuk Bank BRI ini kita bisa lihat bareng-bareng, untuk aslinya net buy 368,7 M dan dalam 1 bulan terakhir ini kita cek aja dari tanggal 3 lah ya. Dari awal bulan ini untuk aslinya udah net buy 3,2 triliun loh di saham Bank BRI, cukup banyak sekali. BBRI untuk hari ini tanggal 24 secara keseluruhan diakumulasi ini oleh ZP, CCAGKZ, dan untuk ZP-nya ini versi asing ya, CCAGKZYU juga versi asing. Jadi untuk hari ini asingnya akumulasi di saham Bank BRI. Yang jualan untuk asingnya BKIF, AK ini aja yang paling banyak, cuman nggak sebanyak asing melakukan akumulasi. Untuk asingnya jualan ditampung asing ya. Jadi seperti itu untuk saham Bank BRI. Kalau lihat transaksi hari ini, kalau masih naik, target kenaikan Bank BRI ya semoga aja bisa nyentuh level 5.400 ya. Ini untuk target kenaikan Bank BRI mungkin untuk swing sampai beberapa minggu bulan ke depan ya. Semoga aja bisa nyentuh level 5.400 ya, walaupun nggak langsung ke area situ, mungkin akan sedikit ada hambatan koreksi. Cuman ya target price untuk saham Bank BRI semoga bisa ke level 5.400. Tapi kalau mau entry buat nambah posisi amannya ya
Untuk supportnya sih di ini 5 ribuan ya, dekat-dekat level 5.000, sekiranya di area level 5.000 ada yang cek harga bisa entry. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini sih ya sebenarnya nanggung ya, walaupun masih ada kemungkinan naik untuk besok karena asingnya hari ini net buy lumayan banyak ya. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat candlenya hari ini sih kayaknya untuk besok gimana ya, semoga aja masih bisa naik ya, kalaupun turun cuman koreksi aja. Tapi kalau kita lihat setelah histori, setelah bentuk candle besar dan nggak ada perlawanan ke bawah seperti ini, ya seperti pas tanggal ini 16 Desember, kemudian tanggal berapa ini? 17 Maret, bisa jadi di awal market ya mungkin untuk besok ada kemungkinan koreksi sih. Semoga aja kalaupun turun cuman koreksi ini untuk saham Bank BRI, mengingat untuk aslinya juga terus entry ya. Oke, untuk saham Bank BRI untuk level saat ini sih kalau mau entry ya perlu hati-hati sih, jangan langsung banyak ya. Mending kalau mau entry banyak itu nunggu koreksi kemudian masuk, saya itu selama aslinya nggak distribusi dan untuk trennya masih bullish ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BRI. Masih ada kemungkinan naik sih, cuman untuk besok ya bisa jadi kalaupun turun semoga koreksi aja. Oke, itu saham Bank BRI. Kalaupun mau entry besok sih mending nunggu koreksi dulu ya, jangan langsung di HK di awal market. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA ya, dan untuk saham BBCA hari ini juga asingnya net buy dan harga sahamnya ditutup minus, tapi untuk harganya ditutup minus 0,54% ya, walaupun candlenya hijau. Jadi untuk saham BBCA hari ini open gap bawah, opennya di area support 9.100 ya untuk harga pembukaan Bank BCA hari ini. Sempat turun cuman langsung ditarik naik, close-nya di 9.150. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini aslinya masih net buy ya untuk saham BBCA. Aslinya net buy ini kalau kita cek dari awal bulan net buy 2,7 triliun, dan untuk hari ini aja tanggal 27 untuk aslinya net buy 111,9 M di saham BBCA. Jadi untuk aslinya masih terus entry ya. Untuk BBC hari ini yang paling banyak masuk itu CC, AK, ZP, BK ya, dan untuk mereka itu broker-broker asing ya. Untuk CC-nya juga CC versi asing nih. CC versi asing net buy 120 M, AK, ZP, BK-nya juga versi asing, dan yang jualan untuk aslinya RX, YU, AG, KZ ya. Untuk aslinya sebagian besar masuk sih, walaupun ada yang jualan. Untuk lokalnya net sell ya. Untuk lokalnya lebih banyak yang distribusi BQ, RX, KZ versi lokal jualan dan ditampung oleh asing. Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk saham BBCA kayaknya sih untuk besok ya mungkin harganya masih akan konsolidasi di area sini-sini aja ya. Perhatikan soal level ini selama nggak jebol di bawah 9.100 saja untuk saham BBCA. Ya kemungkinan akan konsolidasi di sedikit di atas supportnya. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk besok sih kalau menurut saya akan konsolidasi dulu di range area ini 9.100 sampai 9.200 ya, breakout di atas 9.200 baru ngejar resistennya lagi di level 9.400-an. Oke, itu tuh saham BBCA. Kalaupun mau entry ya mending nunggu koreksi, siapa tahu besok koreksi ke area supportnya lagi ya, dan sekiranya di area 9.100 ada yang cek harga bisa spekulasi baik kalau mau. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Goto ya, yang hari ini tadi cukup liquid, cukup rame ya untuk saham Goto. Sempat naik sampai ke level 104 cuman ditarik turun lagi. Jadi ternyata ada supply yang lumayan kuat di area 104 nih, ada supply yang lumayan kuat dari 104 ke close-nya di 99 ya. Jadi gagal breakout di atas resistennya yang kedua. Cuman hari ini berhasil breakout di atas 98 ya untuk saham Goto. Close-nya di 99. Jadi untuk level saat ini supply-nya di 98. Resistennya di 102, 103. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini aslinya jualan lumayan banyak loh, jadi perlu hati-hati untuk saham Goto. Hari ini naik karena liquid, kemungkinan sih seperti itu. Cuman untuk besok kalau sepi ya perlu hati-hati. Untuk hari ini di saham Goto tanggal 27 April untuk aslinya net sell 148,5 M ya. Jadi untuk aslinya jualan, apakah ada yang akumulasi, siapa yang naikin saham Goto? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 27 ya di saham Goto, secara keseluruhan market maker utamanya itu ZP dan MG, keduanya net sell loh. Untuk ZP-nya net sell 83 M, untuk MG-nya net sell 3,6. Dan untuk MG ini cenderung scalping banget ya. Untuk hari ini valuasinya 124,8 M dan net sell 3,6. Untuk ZP-nya valuasinya 256,8 M dan net sell 83 M. Dan yang paling banyak masuk di saham Goto hari ini
NI, CC, TP, PDDR ya. Ini sih lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk besok gimana ya? Karena market maker utamanya Netcel ya perlu hati-hati juga sih. Untuk Goto, untuk besok gimana? Ya perhatikan saja level ini ya. Karena ini kan tadi menjelang close market baru ditarik turun ya untuk saham Goto ini. Jadi perhatikan aja level 98 kalau misal besok koreksi turun dan sekiranya ada yang jaga harga di area sini kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan dekat-dekat area 98, 97 di area sinilah ya kalau mau entry kalau ada yang jaga harga. Oke, untuk saham Goto kalau menurut saya sih untuk besok karena untuk aslinya masih cenderung keluar untuk beberapa hari terakhir dan hari ini naik cuman karena liquid sih dan gimana ya untuk saham Goto? Kayaknya sih akan konsolidasi dulu di range area ini 98 sampai 103, 102. Oke, untuk saham Goto perhatikan saya level ini kalau mau entry besok ya, pastikan ada yang jaga harga di 98. Oke, untuk saham Goto, selanjutnya kita cek saham TLKM yang hari ini gimana untuk saham Telkom hari ini turun 1,82% ya. Jadi turun dan ini sih close-nya pas di area support. Ya, walaupun tadi pagi itu open gap atas untuk saham Telkom itu di pagi hari itu langsung hijau loh. Bentar, untuk saham Telkom hari ini opennya di sini. Open di 4.450 langsung ditarik turun dan setelah itu level terendahnya ditarik naik lagi close pas di ini 61,8 Fibonacci. Jadi ini harga penentuan juga sih untuk besok untuk saham Telkom. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini gimana? Untuk Telkom hari ini tanggal 27 aslinya masuk loh, aslinya masih net B 54,9 M dan kalau kita cek dari awal bulan untuk aslinya net B 1,9 triliun. Jadi bisa ya bisa dipertimbangkan ini bisa jadi untuk saham Telkom hari ini turun ke cuman koreksi aja dan ini turunnya juga masih dijaga di area supportnya ya. Untuk TLKM hari ini secara keseluruhan tanggal 27 ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ya ya distribusinya itu nggak terlalu banyak sebenarnya hari ini turun itu. Ya ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk paling banyak itu YUBK dan mereka juga YUBK-nya itu versi uh, asing ya, YUBK CC versi asing masuk, KZ juga versi asing masuk, dan yang jualan untuk asingnya BBAG, dua broker ini aja yang paling banyak, tapi dua broker ini 100% jualan ya, selling tidak melakukan pembelian sama sekali ini. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan sih, jadi tapi selama asingnya masih terus masuk sih di saham Telkom, semoga aja turunnya ini cuman koreksi ya, jadi kalau mau spekulasi buy, ya lihat aja di awal market kalau langsung hijau untuk saham Telkom kalau mau spekulasi buy disclaimer atau kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya bisa nunggu mungkin di area sini ya di area 4260 di area sini lah ya kalau langsung merah mending jangan buru-buru entry tapi kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy ya disclaimer ini sih pas di area support sih supportnya di 4320 dan untuk Telkom hari ini kelas di situ. Di sini sih ada masih gap ya yang belum ketutup ini gap up ya pas kemarin ya kemarin kan langsung open gap atas cukup tinggi dan belum tutup gap jadi hari ini turun sampai ke level 4.300 belum tutup gap jadi kalau mau tutup gap untuk saham Telkom ke area sini paling enggak 4.270 4.260 kalau mau entry ya bisa pertimbangkan area sini kalau besok merah ya, kalau besok langsung merah mending nunggu deket-deket area sini, tapi kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy disclaimer selama aslinya enggak distribusi banyak untuk saham Telkom trennya mudah-mudahan masih bisa dikatakan bullish ya. Oke untuk saham Telkom ini juga kalau kita lihat secara histori kan udah mulai bullish untuk trennya. Untuk selanjutnya kita cek saham ASII ya ini yang mau bagi dividen dan untuk aslinya juga terus entry hari ini bentuk candle kecil ya. Hari ini tadi sempat koreksi cuman ditarik naik lagi. Jadi dijaga untuk harganya. Untuk saham ASI ini untuk level resistennya untuk saat ini di 6.770 dan untuk supportnya masih di 6.470. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini ASI aslinya net buy lumayan banyak tadi. ASI untuk hari ini aslinya net buy
27 ya, hari ini tanggal 27 net buy 103,7 M. Untuk ASI hari ini tanggal 27 secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang sebenarnya yang jualan juga lumayan banyak sih. Ini kalau di total juga lumayan banyak untuk saham ASII ini ya yang jualan. Tapi untuk aslinya masih net buy, untuk lokalnya net sell ya. Untuk lokalnya jualan ditampung oleh asing, dan untuk aslinya yang jualan hari ini di saham ASI ada YUAK, BB, dan yang masuk untuk saham ASI hari ini BK, ZB, RX, LG ya. Ini kalau kemudian untuk besok gimana, karena untuk hari ini jadi market maker utamanya siapa sih? BK dan ZB keduanya masih net buy ya. Jadi semoga aja besok masih bisa naik untuk saham ASI menjelang comeback ya. Oke, itu untuk saham ASI, perhatikan saja level ini. Kalau mau entry sih ya gimana ya? Namanya nunggu setelah breakout aja ya. Apa nunggu nanti kalau koreksi sampai mendekati 6475. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kemudian untuk besok gimana? Kalau menurut saya sih mungkin akan masih bentuk candle kecil ya. Mungkin akan bentuk candle kecil hijau kalau nggak terlalu rame. Tapi kalau rame ya semoga aja bisa breakout di atas 6.750. Apa? Oke, itu untuk saham ASI. Ya, perhatikan saya level ini ya. Untuk resistennya ya di sini sih. 6.770 ini resisten untuk saham ASI ya, bisa breakout di atas itu melanjutkan kenaikannya. Kalau mau entry mending nunggu breakout aja atau nunggu koreksi mendekati area support. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih mungkin akan konsolidasi dulu ya untuk saham ASI besok, soalnya lihat transaksi hari ini gimana ya? Ya belum ada yang akumulasi banyak, dan yang jualan juga masih gimana nanti sama si agak bingung ini. Ya mungkin seperti itu buat patokan ini aja ya, breakout di atas 6770 bisa melanjutkan kenaikannya, tapi kalau belum breakout mending wait and see aja, bisa entry setelah ada koreksi. Oke, untuk saham ASII selanjutnya kita cek saham UNPR yang hari ini naik cukup tinggi, aslinya masuk juga cukup banyak. Mungkin buat teman-teman yang tahu ada sentimen apa untuk saham UNPR bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk saham UNPR hari ini langsung open gap atas. Ya sebenarnya untuk tanda-tandanya ini udah kelihatan dari kemarin ya. Untuk kemarin itu kan turun sampai ke level 300 3.960, cuman demand-nya lumayan kuat, ditarik naik, dan ini bentuk candle apa ya, doji. Hari ini langsung open gap atas, langsung ditarik naik ya. Sentimen apakah, mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini juga aslinya net buy lumayan banyak ya di saham UNVR ini. Untuk hari ini aslinya net buy 110 M, dan kalau kita cek dari kemarin tanggal 26 untuk aslinya, kemarin jualan ya. Jadi untuk aslinya baru masuk hari ini. Untuk kemarin tanggal 26 itu aslinya masih jualan. Bentar. Kemarin tanggal 26 untuk aslinya net sell 45 M. Cuman hari ini aslinya masuk banyak. Coba kalau kita cek untuk saham UNVR siapa hari ini yang naikin secara keseluruhan, AKBK masuk ya, dan AKBK ini versi asing ya. AKBK CC versi asing masuk di saham UNVR, dan jualan untuk aslinya ada KZZB. Secara keseluruhan untuk hari ini market maker utamanya CCAK, keduanya masih net buy di saham UNVR. Jadi untuk besok kalau mau entry gimana ya untuk saham UNVR ini? Hari ini kalau kita perhatikan untuk candlenya ya, open gap atas naik cukup tinggi sampai ke level 4.470, dan ditarik turun berarti di area sini ada supply ya, jadi ada supply dan ditarik turun ke area sini, close-nya di 4.400. Bisa jadi untuk besok di awal market koreksi dulu untuk saham UNVR, dan selama koreksi nggak jebol di bawah 4.300
40 ya, perhatikan saya level ini kalau mau entry bisa jadi besok di awal market turun koreksi dulu habis itu ditarik naik ya. Kalau untuk harganya masih ada yang jaga di dekat supportnya 4.340 4.350 itu area support untuk UNVR. Bisa perhatikan aja area situ kalau mau entry untuk level saat ini. Oke, itu untuk saham UNVR. Kalau menurut saya sih bisa jadi untuk besok. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya hari ini masih ada yang jualan nih KZ ya, YPOD. Mungkin akan gimana ya? Kalau nggak terlalu liquid untuk saham NVR ada kemungkinan besok koreksi ya. Semoga aja cuman koreksi dan pastikan nggak jebol di bawah 4.340. Oke, itu untuk saham NVR. Selanjutnya kita cek saham MTEK ya, MTK. Udah lama kita nggak cek saham MTEK. Untuk hari ini gimana? Masih di bawah untuk saham MTEK. Eh Hari ini kelas di 720 ya, jadi ini jebol, perlu hati-hati sih untuk saham MTEK. Coba kalau kita cek, walaupun harganya udah di bawah, kalau belum ada yang akumulasi, mending wait and see aja dulu untuk saham MTEK ya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, EMTK, untuk MTEK hari ini tanggal 27, secara keseluruhan masih ada yang distribusi ini, AG lebih banyak jualan, AG net sell 13,9 dan AG-nya ini AG versi asing, jadi untuk asingnya masih net sell di saham MTEK ya, untuk asingnya net sell. Jadi untuk hari ini MTEK didistribusi oleh AG ya, sorry untuk oleh AG didistribusi oleh AG. Untuk besok mending wait and see aja lah ya untuk saham MTEK walaupun harganya udah di bawah setelah history, tapi kalau untuk transaksinya itu masih didistribusi ada kecenderungan masih bergerak turun. Untuk amannya gimana untuk saham MTEK? Nunggu sideway atau nunggu adanya akumulasi. Untuk supportnya sih kalau setelah Fibonacci ke 4.480 kalau masih turun terus ya. Agak ngeri juga sih untuk saham MTEK ini. Ya di sini sih. Ya, jadi ke area 480-an untuk saham MTEK kalau masih didistribusi terus. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau yang nyangkut di atas kalau mau average down ya jangan buru-buru. Oke, itu untuk saham MTEK ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham yang belum lama IPO, MBMA. Gimana untuk hari ini untuk MBMA tadi open gap bawah sih ya. Jadi untuk MBMA itu open gap bawah cuman nggak sampai ARB. Opennya di 800, turun sampai ke level 795 dan ditarik naik tapi ditarik turun lagi. Jadi masih ditutup minus 0,61 sih. Kemungkinan untuk besok gimana untuk MBMA? Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini. MBMA untuk aslinya sih net sell ya. Tadi kita cek itu untuk aslinya MBMA net sell. Net sell hari ini aja tanggal 27. Aslinya net sell 83 ya untuk hari ini tanggal 27 tadi MTEK. Tadi MTEK aslinya net sell 10M ya. Tadi sorry tadi tanggalnya belum kita ubah. Untuk hari ini MBMA untuk aslinya net sell 83,3 M. Dan yang jualan itu untuk aslinya di saham MBMA YUCCZB. Jadi hari ini ya walaupun candlenya hijau tapi aslinya net sell. Untuk lokalnya juga ditampung oleh KI ya. Hari ini ada KI yang nampung. Ya, ada KI sih yang jaga harga untuk saham MBMA. Market maker utamanya hari ini MGYU, keduanya masih net sell ya. Untuk MG-nya net sell 16,8 M, YU-nya net sell 50,8 M. Cuman ada KI yang nampung. Untuk MBMA, kalau kita cek dari awal IPO untuk MGMA ini KI sih yang jualan paling banyak. Cuman hari ini KI masuk. Ya, ini kalau kita cek dari awal IPO untuk KI-nya net sell, berarti KI itu dari awal IPO sampai kemarin. Bentar, kemarin masih masuk sih. Dari awal IPO kemarin tanggal 26 ya kemarin. Dari awal IPO sampai kemarin untuk KI-nya jualan terus ya. Jadi selama ini 2 hari
Ini KI net sell dan untuk hari ini KI-nya masuk ya, semoga aja itu pertanda bagus ya untuk saham MBMA mau ditarik naik ya. Untuk transaksi hari ini tanggal 27 ada yang akumulasi ini KI mulai masuk 89. Kalau kita perhatikan valuasinya 91 dan harga 89 ya, jadi hampir sebagian besar transaksinya B di saham MBMA. Itu saham MBMA kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik. Untuk besok paling akan konsolidasi dulu ya untuk saham MBMA, maksudnya range pergerakannya itu nggak terlalu lebar, mungkin akan bentuk candle ya nggak terlalu lebar, gimana ya. Dan untuk harganya mungkin pergerakannya nggak terlalu volatile, mungkin gitu aja ya untuk saham MBMA. Karena untuk hari ini yang net buy sama net sell ini hampir kalau kita perhatikan sebenarnya nggak beda jauh lah ya. Mungkin akan konsolidasi ya, ini ya, mudahnya sih seperti itu. Oke, untuk saham MBMA mungkin kalau mau spekulasi buy bisa jadi dinaikin loh untuk saham MBMA di awal market oleh KI. Oke, itu saham MBMA. Selanjutnya kita cek saham NCKL. Dan untuk saham NCKL hari ini naik 1,49%, dan tadi itu untuk saham NCKL sempat turun ya. Nah, tadi sempat turun lumayan dalam untuk saham NCKL, sempat ke level 1265 ya. Jadi ya harga pembukaannya sih sama sih, jadi nggak pas harga penutupan kemarin ya, pas harga ARB-nya buka di arah situ turun cuma ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya sebenarnya untuk saham MCKL ini kemarin masih diakumulasi terus ya oleh siapa, IF ya kalau nggak salah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham NCKL hari ini tanggal 27 secara keseluruhan untuk IF-nya masih masuk ini. Ya untuk IF-nya masih masuk untuk hari ini, cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk hari ini tanggal 27 IF-nya net buy cuman 7,4 M aja, dan kalau kita perhatikan malah didistribusi oleh CC net sell 27,7. Ternyata untuk saham NCKL hari ini didistribusi ya oleh CC, cuman untuk IF-nya masih masuk dan belum lepas barang. Kemudian untuk besok gimana? Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih, kalaupun turun untuk saham NCKL ini selama nggak gimana ya, ini untuk AVG-nya di 1348 untuk AVG-nya IF 1348 di sini sih. Ya buat patokan aja ini sih, selama turun di bawah 1348 dan IF-nya belum distribusi, yaitu sebenarnya kesempatan buat entry ya, tapi sabar aja, nggak tahu kapan itu saham NCKL ini mau dinaikin ya. Oke, itu saham NCKL untuk hari ini sih malah didistribusi untuk IF ya, untuk NCKL ya didistribusi oleh CC. Cuman karena IF-nya itu belum lepas barang, harganya dijaga. Kemungkinan sih ya seperti itu kesimpulan dari saya. Cuman kembali lagi ya untuk keputusan untuk besok NCKL kayaknya sih ada kemungkinan naik ya. Kalau kita perhatikan, soalnya kalau kita perhatikan hari ini tanggal 27 itu untuk AVG sell-nya CC itu di AVG sell-nya 1334. 1334 di sini. Kalau AVG buy-nya si IF, AVG buy-nya IF 1345. 1345 di sini sih. Ya gimana ya? Kalau lihat candlenya sini ada kemungkinan naik sih di awal market. Mungkin sama kayak MBMA akan konsolidasi dulu ya. Range pergerakannya nggak terlalu volatile, nggak terlalu apa ya istilahnya, lupa. Nggak terlalu volatile. Oke, itu untuk saham NCKL ya. Selanjutnya kita cek saham Awan. Awan hari ini masih arah ya. Hari ini arah naik 34%. Open gap atas, opennya di 2210. Turun, langsung ditarik naik. Kalau kita
cek untuk transaksinya hari ini gimana, apakah yang beredar di market itu tambah banyak sahamnya. Coba kita cek untuk A1 ya, maksudnya yang dibuang di market. Valuasinya cukup gede untuk hari ini 135,8 M. Jadi untuk besok kayaknya sih menurut saya nggak arah ya. Kalaupun naik nggak sampai arah untuk saham awan. Awan. Tapi apakah masih ada kemungkinan naik? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MG, IN net sell ya, untuk MG-nya net sell 5,1 M, IN net sell 4,5. Jadi ini malah didistribusi ya untuk saham awan ini, perlu hati-hati untuk besok. Yang masuk XC CCXL ya, awan ini tanggal 27, yang masuk sebagian retail. Itu untuk besok gimana yang udah floating profit, misal besok langsung dibuka hijau ya, mending keluar aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, sebelum dibanding ARB dan malah susah nanti keluarnya. Oke, itu saham awan ya. Untuk besok sih mulai besok perlu hati-hati yang pegang saham awan ini ya, soalnya yang dibuang di market itu udah cukup banyak. Hari ini nilai valuasi transaksi untuk saham awan cukup gede, 150-an M tadi. Jadi ya perlu hati-hati yang udah punya posisi di saham awan. Kalau langsung naik, ya kalau udah floating profit mending keluar aja. Dan kalaupun mau entry, ya itu pertama hati-hati. Yang kedua, kalau harganya nggak sesuai prediksi, mending cut loss aja. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.